Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah tentang orang yang sangat kikir. Di sini saya mengutip dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau dicetakan Darul Minhaj, tepatnya di juz 6 halaman 197. Kalau dicetakan lokal ya seperti ini tepatnya di juz 3 halaman 251. Bahwasannya dikisahkan ya. Di sini ibaratnya saya cantumkan ya. Jadi langsung saja saya baca secara ringkas ya. Wa kana lil a'masi janun la yazalu yu'ridu alaihil manzila ya. Bahwasannya Imam A'mas ini imam yang terkenal teman-teman ya. Imam A'mas ini memiliki tetangga yang mana tetangganya itu tiap hari selalu menawarkan untuk menawarkan rumahnya. Artinya si tetangga ini selalu menawarkan kepada Imam A'mas supaya Imam A'mas ini mampir ya. Jadi mungkin kalau bahasa sekarang itu monggo mampir, kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Dan si tetangga itu berkata demikian, fayaqul, maka berkata siapa tetangga, lau dakhulta fa'akalta kisratan wa milhan. Kata si tetangga tersebut, kalau kamu masuk wahai Imam A'mas, kamu akan makan secuil roti dan juga garam ya. Ini tetangga yang pelit seperti ini teman-teman. Mau menyuguhkan tamu, dianya malah mau rencana mau memberikan secuil roti dan garam. Faya ba'alihil A'mas, lalu Imam A'mas ini menolak teman-teman ya. Fa'aradu alaihi data yaumin, di suatu hari seperti biasalah tetangganya ini selalu menawarkan Imam A'mas supaya Imam A'mas itu mampir ke rumahnya ya. Lalu fawafaqa al A'mas, ternyata ketika si tetangga ini menawarkan kepada Imam A'mas, pada waktu itu Imam A'mas dalam keadaan lapar teman-teman. Akhirnya Imam A'mas itu mau untuk mampir ke rumahnya. Fadakhala manzilahu, kemudian Imam A'mas ini masuk ke rumahnya teman-teman. Faqarraba ilaihi kisratan wa milhan, akhirnya seperti biasa kalau ada tamu pasti disuguhkan makanan. Akhirnya si tetangga ini menyuguhkan makanan, dan yang membuat kaget Imam A'mas ternyata beneran teman-teman, dikasih secuil roti sama garam teman-teman, beneran. Jadi ini membuat Imam A'mas itu terheran-heran ya. Ternyata dari omongannya beneran mau dikasih yang demikian ya. Tiba-tiba sa'ala sa'ilun, tiba-tiba ada pengemis datang teman-teman, atau peminta, orang yang minta datangnya. Faqala lahu rabbul manzili, tiba-tiba tuan rumahnya berkata kepada si pengemis tersebut, burika fika ya. Jadi seperti orang biasa lah, kalau orang minta, bu mohon kasihanilah kami, mungkin seperti itu ya. Lalu si tuan rumah berkata burika fika, atau semoga diberkahi kepadamu ya, atau kalau bahasa sekarang mungkin terima kasih ya, kurang lebihnya seperti itulah ya bahasanya itu burika fika ini ya. Atau mungkin teman-teman punya bahasa lain dalam mengartikan burika fika. Fa'ada alaihil mas'alah faqala lahu burika fika. Lalu si pengemis ini minta lagi yang kedua kalinya, jawabannya sama teman-teman, tidak dikasih, cuma didoakan saja. Lalu minta lagi yang ketiga kalinya, dan ini membuat si tuan rumah yang pelit ini, yang kikir ini, membuat marah. Qala lahu, lalu berkata, idhab, pergilah, illa jika tidak, wallahi demi Allah, haratu ilaika bil asa, jika tidak, pergi kamu, demi Allah aku akan keluar dengan membawa tongkat. Artinya mau memukul si pengemis ini teman-teman ya. Nah, hal demikian tentu dilihat langsung oleh Imam A'mas, yang mana beliaunya itu sangat geram ya. Kenapa memiliki tetangga yang sangat pelit ya, untuk memberikan orang yang minta saja dianya gak mau, malah dianya mau mengancam untuk memukulnya kalau seandainya tidak pergi ya. Fanadahul A'mas, lalu Imam A'mas ini berkata, idhab waihak ya, pergilah waihak, lalu celakalah kamu ya. Lalu sampai Imam A'mas ini bersumpah, ma ra'aitu ahadan asdaqa ma wa'ida minhu ya. Aku tidak pernah melihat salah satu seseorang yang lebih jujur darimu akan menepati janjinya ya. Ternyata Imam A'mas itu heran nih, dianya bilang mau memberikan secuil roti dan garam, ternyata beneran dikasih beneran ya. Ini kalau secara normal ya kan kurang pantas menyuguhkan makanan yang sedemikian sedikitnya, padahal tetangganya tersebut orang yang berkecukupan teman-teman ya. Jadi inilah kisah-kisah menarik ya di dalam kitab Ihya. Sebetulnya banyak sekali kisah-kisah dalam kitab Ihya Ulumuddin teman-teman ya. Jadi ulama-ulama terdahulu mungkin ketika mengarang
kisah-kisah yang seperti ini mungkin beliaunya sambil senyum-senyum, saya saja membacanya senyum-senyum teman-teman ya. Ini ada-ada aja ya, kisah-kisah yang seperti ini memang ada. Ini contoh orang daripada orang yang sangat kikir teman-teman. Naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak yang sedemikian orang ini ya, tetangganya Imam Ahmad ini ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dari kisah yang tadi teman-teman bisa mengambil hikmahnya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.